Malvin masih tertegun saat baru mengetahui sang istri adalah keturunan klien mafia yang sangat ditakuti. Pria itu juga baru mengetahui kalau sang istri berasal dari keluarga Hugo, sang konglomerat terkenal di kota Paris. Bodoh, kenapa aku bisa tidak mengetahui latar belakang Kim? Batin Malvin memaki dirinya sendiri. Kalau begini aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lebih berkuasa daripada aku dan dia akan lebih mudah menghancurkanku. Tapi aku tidak akan menyerah, Kimberly akan tetap menjadi milikku. Monolog Malvin dalam hati. Tok, tok, tok. Tiba-tiba pintu kamar Malvin diketuk, membuat pria yang sedang duduk di kursi roda. Akibat penjahatannya yang masih terluka, Malvin mengedikkan kepalanya ke arah pintu sambil menatap sang asisten. Asisten Joe yang biasa disapa segera berjalan ke arah pintu saat mendapatkan perintah dari tuannya dan membuka pintu kamar itu. Joe menatap dingin pada kedua wanita yang berada di balik pintu. Kim dan Jenny masih berdiri mematung saat Joe menghalangi mereka masuk. Menyingkirlah, perintah Kim dingin. Joe masih bergeming di tempatnya dan tatapannya masih menajam ke arah Kim dan Jenny. Menyingkirlah brengsek, maki Jenny dan mendorong tubuh besar Joe ke samping. Kim dan Jenny pun masuk dengan wajah santai tanpa ada rasa bersalah. Anda dilarang masuk, Nyonya, saut Joe yang mencoba menghalau Kim untuk mendekati Malvin yang sudah membeku di kursi rodanya. Menjauhlah, suruh Kim jangan lupa tatapan tajam wanita itu. Tidak, saya tidak akan membiarkan Anda menyakiti Tuan Malvin lagi, ujar Joe bersikeras menghalangi Kim untuk mendekat ke arah Malvin. Kim memberikan kode kepada Jenny untuk membereskan asisten Malvin ini. Segera Jenny melumpuhkan Joe dengan satu kali pukulan di belakang lehernya, hingga Joe sudah tak sadarkan diri. Jenny mengepaskan tubuhnya pria itu di atas sofa dan kembali menghampiri Kim yang sudah berada di hadapan Malvin. Malvin hanya bisa menahan napasnya dan menelan ludah kasar. Wajahnya sudah berubah pucat. Dia memegang roda pada kursi rodanya dan memundurkannya. Kim tersenyum sinis pada suaminya sebentar lagi akan menjadi mantan suami. Kim terus mendekati Malvin dengan senyum miring di mulutnya. Hai Malvin sayang, seru Kim dengan memperlihatkan senyum manisnya. Malvin tidak bergeming sedikit pun, dia tetap memundurkan kursi rodanya dan mepet di jendela kaca besar itu. Come on sayang, seru Kim. Malvin hanya menggeleng dan mengeluarkan suara khas orang bisu. Hei, ada apa dengan suaramu sayang? Tanya Kim dengan wajah berpura-pura panik. Malvin terus mengeluarkan suara tidak jelas sambil mengibas-ngibaskan tangannya ke arah Kim. Kim terkekang mendengar suara Malvin dan dia juga merasa puas melihat keadaan Malvin yang tidak berdaya. Lihatlah keadaanmu sayang, kau begitu menyedihkan dan sangat-sangat menyedihkan. Jangan salahkan aku jika kau harus terpaksa membuatmu seperti ini. Salahkan dirimu yang tidak pernah menghargai perasaanku. Jadi aku rasa ini adalah balasan yang tepat buatmu. Sarkas Kim. Malvin hanya bisa terdiam, dia membenarkan ucapan Kim kalau semua ini adalah salahnya. Tapi menurut pria itu hukuman wanita ini terlalu berlebihan dan membuatnya menderita. So, karena aku tidak ingin terlalu lama berada di dekatmu, jadi aku langsung saja pada intinya. Kenapa aku berada di sini? Ujar Kim yang sudah merasa muak berada satu ruangan dengan Malvin. Jenny, panggilnya. Jenny pun dengan segera mendekati Malvin dengan berkas berwarna biru yang berada di tangannya. Jenny menyerahkan berkas itu kepada Malvin dengan wajah datar. Tanda tangan ini maka hidupmu akan aman, suruhnya dengan nada ancaman. Lama Malvin terdiam sambil membaca tulisan yang berada di atas kertas itu. Cerai? Tanyanya dalam hati. Apakah aku harus tanda tangan ini? Itu artinya Kim bukan lagi istriku yang berharga. Tapi kalau aku menolak, dia pasti akan berbuat sesuatu padaku nanti. Monolog Malvin dalam hati. Tanda tangani dan kami segera pergi dari sini, seru Jenny muak. Dengan berat hati, akhirnya Malvin membubuhkan tanda tangannya di atas kertas itu, yang menandakan kalau ia dan Kim tidak ada hubungan ataupun ikatan lagi. Baiklah Tuan Malvin, selamat Anda berhasil berpisah dengan Nona. Kim dan selamat nyawa Anda terbebas dari ancaman bahaya dari Nona kami, pungkas Jenny dengan terkekeh. Kim merasa lega dan senang karena sudah berhasil lepas dari ikatan pernikahan bersama pria brengsek ini. Kim pun melangkah keluar dari kamar Malvin tanpa berkata-kata atau berpamitan. Jenny hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mengikuti Kim. Tinggallah Malvin dengan wajah sedih bercampur dendam di hatinya. Aku akan membalasmu Kim. Lihat saja kau akan menjadi milikku lagi. Batinnya dengan dada yang mulai bergemuruh.
Pria itu hanya bisa menatap pintu dengan tajam dan mengepalkan tangannya. Kimberly, geramnya dalam hati. Kau sangat keterlaluan. Apa? Kau tidak berpamitan dan memberi pelukan perpisahan pada mantan suamimu, cibir Jenny. Cih, Kim hanya berdecim membalas ucapan Jenny. Kita mau kemana? Tanya Jenny yang sedang membelokkan mobil sport yang dikendarainya. Pulang, jawab Kim singkat. Baiklah, sahut Jenny dan memutar arah untuk kembali ke mansion Kim. Oh iya, bagaimana dengan Lucy dan Laura? Kim menanyai teman barunya itu. Mereka sudah ada di mansion, balas Jenny yang memberhentikan mobilnya di lampu merah. Kim tidak menjawab, wanita itu merebahkan punggungnya di sandaran kursi mobil dan memejamkan matanya. Jenny kembali menjalankan roda 4, supercar itu dengan membelah jalanan padat di sore hari di kota Paris. Di mansion Hugo, Laura dan Lucy mengangakan mulut mereka menyerupai bentuk O besar. Mereka begitu terkesima dan kagum dengan mansion megah dan mewah Ruby. Mereka bagaikan memasuki sebuah istana atau kastil mewah. Mereka bagaikan orang udik yang kesana kemari memperhatikan seluruh isi mansion mewah Kim. Wow, seru Lucy dengan wajah penuh binar kekaguman. Aku tidak percaya bisa melihat dan merasakan tinggal di mansion mewah ini, ucap Lucy dengan wajah bahagia dan berlari kesana kemari, bagaikan artis India yang sedang beradegan bernyanyi, sedangkan Laura hanya mencibikkan bibirnya. Wanita bergaya cuek itu menatap sekitar dengan sangat intens, dan dia menejamkan matanya pada ruangan yang berada di lantai dasar. Kau sedang melihat apa? Tanya seorang pria dengan nada bicara yang khas pria melambai. Laura terloncat kaget dan menatap pria berwajah tampan cantik itu dengan tajam. Tuan Julio, selalu Lucy dengan senyum yang tidak pernah hilang dari wajah imutnya. Julia, panggil aku Julia, saut pria melambai itu sengit. Tapi Julia itu kan nama perempuan, Tuan, balas Lucy dengan wajah heran. Bukankah Anda seorang laki-laki dan wajah Anda juga sangat tampan dan menggemaskan? Ujar Lucy dengan wajah kagum. Gadis itu mendekati Julia alias Julio dan menyentuh wajah glow up-nya yang sangat berkilau. Lepaskan tangan kotormu dari wajahku. Kau bisa membuat wajah cantikku ini kotor dan akan mengundang banyak bakteri yang membuat wajahku jadi berjerawat dan kusam seperti wajahmu. Cerocos pria gemulai itu. Tuan Julio, panggil aku Julia. Pekik Julio khas pria gemulai. Kalian bisa bayangkan Bang Soleh? Kenapa harus Julia? Itu kan nama wanita dan Anda kan pria maco. Balas Lucy lagi dengan wajah bingung. Aku tidak suka dan aku tidak ingin dipanggil Julio. Pekik Julia lagi. Sedangkan Laura hanya terdiam dengan gaya acuhnya sambil melipat kedua tangannya di dada. Tunggu, sela Lucy dan mendekat kembali pada Julia alias Julio. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya pria gemulai itu saat Lucy menelisik wajah. Aku hanya ingin memastikan sesuatu dan aku ingin mengetahui apakah kau benar laki-laki atau perempuan. Balas Lucy dan dia pun mengarahkan tangan kirinya ke arah bawah tepatnya di area terlarang Julia atas alias Julio itu. Membuat pria gemulai itu berteriak histeris hingga terdengar di seluruh mansion. Ah, teriak Julia alias Julio. Dengan wajah merah merona pria cantik itu berlari keluar dari mansion. Sedangkan Lucy tertegun dan menganga dengan mata yang berkedip-kedip lucu. Ternyata dia mempunyai belalai, cicit Lucy. Besarnya segini, ujarnya lagi dan memperlihatkan tangannya yang tadi ia gunakan untuk memeriksa belalai pria gemulai itu. Laura hanya bisa tersenyum. Ternyata punyanya besar dan keras.